adalah manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Beliau menyebarkan Islam dengan penuh perjuangan, kesabaran, dan kasih sayang. Dari kota Mekah hingga Madinah, beliau mengajarkan umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan buruk. Namun, walaupun beliau adalah nabi pilihan Allah, Rasulullah SAW tetaplah manusia yang akan mengalami sakit dan wafat. Menjelang akhir hidupnya, Rasulullah SAW mulai merasakan sakit yang cukup berat. Sakit itu berlangsung selama beberapa hari. Tubuh beliau mulai lemah. Tetapi dalam keadaan seperti itu, beliau tetap memikirkan umatnya. Bahkan ketika rasa sakit semakin berat, Rasulullah SAW masih terus bertanya kepada para sahabat, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Hal ini menunjukkan bahwa sholat adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Dalam keadaan sakit pun, Rasulullah SAW memikirkan ibadah umatnya. Pada hari-hari terakhirnya, Rasulullah SAW dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat merasa sangat sedih melihat keadaan Rasulullah SAW yang semakin lemah. Namun, beliau tetap sabar dan terus memberikan nasihat kepada umat Islam. Rasulullah SAW pernah berpesan agar umat Islam menjaga sholat dan memperlakukan sesama manusia dengan baik. Beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, tetapi meninggalkan ilmu, akhlak, dan ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup hingga sekarang. Ketika sakit, Rasulullah SAW semakin berat. Beliau beberapa kali pingsan lalu sadar kembali. Saat sadar, beliau menatap ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat terakhir hidupnya. Rasulullah SAW masih menyebut umatnya. Beliau berkata, ummati, 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 yang artinya umatku, umatku, umatku. Bayangkan betapa besarnya cinta Rasulullah SAW kepada umat Islam. Di detik-detik terakhir kehidupannya, beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi justru memikirkan umatnya agar selamat di dunia dan akhirat. Kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Saat kabar wafatnya Rasulullah SAW tersebar, seluruh kota Madinah dipenuhi kesedihan. Para sahabat tidak mampu menahan air mata mereka. Umar bin Khattab bahkan sangat terpukul sehingga tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Umar berkata bahwa siapapun yang mengatakan Rasulullah SAW wafat akan dihukum. Umar sangat mencintai Rasulullah SAW sehingga beliau sulit menerima kenyataan tersebut. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang menemui para sahabat. Dengan tenang beliau berkata, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah yang artinya Muhammad itu hanyalah seorang rasul dan sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Saat mendengar ayat itu, para sahabat akhirnya sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah wafat. Dari kisah wafatnya Rasulullah SAW, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita belajar bahwa semua manusia pasti akan meninggal dunia. Tidak ada manusia yang hidup selamanya. Karena itu, kita harus mempersiapkan amal terbaik sebelum datangnya kematian. Kita juga belajar tentang besarnya cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka sebagai umat Islam, kita harus membalas cinta beliau dengan menjalankan sunnahnya. Menjaga sholat, membaca Al-Quran, menghormati orang tua, dan berakhlak baik kepada sesama.